ada satu setan yang lapor ke iblis, saya berhasil membujuk seorang laki-laki, akhirnya rumah tangganya berantakan, bercerai dengan istrinya. Dan iblis bilang, dia setan yang paling bagus. Jadi pekerjaan yang paling bagus dilakukan setan adalah merusak rumah tangga. Ya, kita sayangkan ya sampai terjadi perceraian, padahal didoakan oleh ribuan orang, ratusan ulama, terus jadi publik figur, lalu malah rumah tangganya hancur berantakan. Saya nggak perlu sebutkan, tapi apa yang Larissa katakan, insya Allah semuanya benar, tidak ada satupun yang dia fitnah. Saya meminta mereka rujuk karena ada satu dalil hadis yang mengatakan iblis menaruh pasukannya di atas lautan. Dan setiap hari para setan ini bertebaran ke penjuru dunia. Lalu ada yang lapor, saya berusaha membujuk si A membunuh, membujuk si B merampok, membujuk si C memperkosa. Itu kata iblis itu biasa. Tapi sampai ada satu setan yang lapor ke iblis, saya berhasil membujuk seorang laki-laki, akhirnya rumah tangganya berantakan, bercerai dengan istrinya. Dan iblis bilang, dia adalah iblis yang paling hebat, setan yang paling bagus. Jadi pekerjaan yang paling bagus dilakukan setan adalah merusak rumah tangga. Waktu itu akhirnya iblis berpesta. Dia bilang, ayo bikin iblis menangis, rujuk. Ya nggak apa-apa, memang udah jalan pilihannya ya. Gitu. Kita juga kaget, tiba-tiba saya taunya malah dari media. Udah nikah lagi gitu kan. Nikahnya diem-diem tapi kok dipublikasi juga. Gitu. Jadi ini diem-diem apa diem-diem gitu. Kalau diem-diem kan nggak ada yang tahu. Diem-diem nggak mungkin dinaikin di medsos. Terus ya udah kita sayangkan, tapi sudah qadarullah, sudah terjadi, nggak bisa diputar balik waktu. Kita doakan keluarganya Alvin juga sakinah mawaddah rahmah. Tidak semua perceraian berakibat buruk. Banyak sekali orang yang sudah bercerai, kemudian menikah lagi dan rumah tangganya jauh lebih bahagia daripada sebelumnya. Itu fakta. Belum. Yang mau banyak, bahkan tadi baru saya lihat ya, ada banyak banget yang mau, yang di-forward ke saya, tapi memang Larissa belum ada keinginan untuk memulai rumah tangga lagi. Kriteria yang dia mau yang pasti sekarang Larissa mencari sesuai dengan yang ditentukan oleh Islam. Yang pertama, laki-laki itu harus soleh, rajin mengaji, takut kepada Allah, suka bersedekah, beribadah, dan yang pasti nggak suka main game, bisa menuntun dia dunia akhirat, gitu, membimbing dia. Ya, Larissa 5 tahun menikah, tinggal di pondok pesantren yang cukup kita kenal di Indonesia, tapi sampai hari ini alif batasa aja nggak bisa baca karena pasangannya sibuk dengan main game. Disayangkan ya, akhirnya game itu membuat orang melalaikan waktunya, padahal buat seorang muslim itu waktu itu sangat berharga, dan kita akan sangat menyesal kalau kita menggunakan waktu kita melewati hari-hari kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Selama menikah yang pengakuan Larissa tidak pernah, bahkan sampai dia nangis-nangis minta diiring ngaji pun akhirnya belum gitu. Mungkin sibuk ya, Alvinnya sibuk. Ini di sini ada nih. Ya ini baca sendiri deh. Ya. Selama nikah. Ini dari Larissa langsung. Iya. Kesannya apa toh mungkin bisa. Ya dia bilang. Ya dia tadinya lihat wawancara dengan Mu'allaf Sutra Ayah Safia. Terus dia nangis karena Larissa dites kan, dikasih Al-Quran, nangis langsung. Dia bilang memang selama nikah saya nggak pernah dibimbing agama, minta diajari ngaji, dia difitnah juga murtad, nggak pernah sholat, dia bilang begitu. Bisa disampaikan kok. Ada nih. Lihatnya kok ke kamera. Yang bawahnya saya ada yang nggak boleh dikasih tunjuk. Nah atasnya aja. Ya. Ini ya. Pesan ini kapan kok? Kemarin ya. Seseorang ketika masuk Islam, ini hikmahnya ketika seseorang masuk Islam ya harus dibimbing ya, harus dibina. Jangan cuma disyahadatkan, lalu difoto-foto, lalu dimasukkan ke media sosial. Ingat, orang masuk Islam ini manusia yang masuk Islam bukan komoditas, bukan bahan ajang buat pameran, bukan bahan ajang buat dipamer-pamerkan, tapi diajari. Tanggung jawabnya berat ketika kita sudah membina orang masuk Islam. Tanggung jawab kita berat untuk membimbing dia sesuai dengan jalannya Islam. Yang itulah hidayah Allah. Saya juga surprise, ternyata inilah kebenaran dalil bahwa barang siapa diberi petunjuk oleh Allah tidak ada yang bisa menyesatkan. Barang siapa disesatkan, nggak ada yang bisa kasih petunjuk. Larissa yang kita tahu tidak pintar agama, terus sudah cukup lama juga padahal
tapi bisa istiqomah. Mungkin kayak yang lain sudah murtad. Kalau orang lain yang mengalami apa yang dialami, saya yakin sudah murtad. Kalau support dari Kohani untuk Larissa seperti apa Pak? Yang support lebih banyak istri. Gitu ya, teman baik istri saya, sering curhat tiap hari sama istri. Kalau di saya ya hanya apa yang saya bisa. Gitu. Kebetulan saya juga dekat dengan keluarganya Larissa juga. Dua-duanya sih, dengan keluarga Asiko juga dekat. Jadi posisi di tengah. Nah, mudah-mudahan mereka juga bisa cepat berdamai, karena seorang muslim itu mendamaikan saudara yang lain ya ketika ada pertikaian. Ya karena ada yang beredar menfitnah ya, Larissa ini nggak sholat, Larissa ini murtad dan lain sebagainya. Bahkan Larissa ini begini, Larissa ini begitu, ya. Dia merasa kok saya malah diginiin, gitu. Dia sudah berkorban cukup banyak. Buat saya pengorbanan Larissa untuk Asikro kita sangat menghargai dan berterima kasih. Apa yang dia lakukan besar sekali. Jadi sudahlah, hentikan menyerang Larissa, hentikan penyakit hati itu. Untuk menaikkan Ya saat ini kan kita tahu ya, Alvin bukan pengusaha. Alvin yang saya dengar dari Larissa itu Alvin mampunya cuma 3. Bahkan kalau sudah menikah mungkin bisa kurang. Nah jadi kita maklumi lah, yang penting dia bertanggung jawab. Jadi kan nggak bisa dikasih standar, saya butuhnya sekian. Nah sisanya biar nanti Larissa ada banyak jalannya dari Allah. mengenai kabar mobil yang diambil ditarik oleh Alvin gitu, bukan katanya buat Yusuf. Itu seperti apa? Bukan, itu mobil Arifin dihadiahkan setelah mereka menikah, tuh dihadiahkan, lalu dipinjamkan ke Larissa, dipinjamkan. Yang minta mobil itu diambil neneknya Alvin, mama, kita panggilnya mama, itu mama Arifin. Dia marah karena mobil ini mobil kesayangannya Arifin. Kalau mau kasihlah mobil yang lain. Mobil kita kan banyak gitu. Mobil sana banyak, ada Innova, ada Alphard, ada Pajero Sport, ada Fortuner, ada segala macam mobil. Nah maksudnya nenek, ya kasih mobil yang lain, jangan yang itu gitu. Jadi dipinjamkan, sudah diambil kembali. Ya sewajarnya ya, kalau namanya mobil itu, kalau untuk Yusuf harusnya ya, menurut saya ya, udah sepantasnya seorang ayah memberi mobil untuk anaknya. Kalaupun itu diambil, gantilah mobil apa aja, kayak Xenia, kayak Avanza, kayak gitu. Larissa sendiri bilang, udahlah biarin, itu cuman harta, saya bisa, akhirnya dia bisa beli sendiri juga gitu. Alhamdulillah bisa ada uang tabungan yang bisa dia pakai. Larissa ini kan sekarang sedang jual obat pelangsing dan kecantikan ya. Terus juga terima endorse, juga ada toko online, jual baju-baju gamis gitu. Jadi itu yang dilakukan setiap hari. Lebih 200 lebih sekarang. Ya namanya juga nge-DM ya. Gitu namanya juga orang masuk ke IG kayak kita lah, terima DM banyak gitu. Ya wajar-wajar aja. Cuman sayangnya kan Mas Aida belum selesai. Salah tempatnya kalau sekarang melamar. Yang kedua salah tujuannya. Cara melamar Larissa itu bukan ke Larissa, ke bapaknya. Bapaknya kan masuk Islam juga, sudah muslim. Ya, ke bapaknya bilang, "Om, saya mau sama anaknya Om." Gitu. Banyak yang baik, dia bilang banyak yang baik, tapi sayangnya dia belum siap untuk nikah. Ada yang Larissa juga kenal, dia bilang saat ini Larissa nggak mikir nikah, dia lebih mengutamakan Yusuf. Ya Larissa trauma. Kalau bapak kandungnya aja nggak peduli sama Yusuf, apalagi bapak tiri. Itu kata-kata Larissa. Bapak kandungnya aja nggak peduli, gimana kok kalau bapak tiri? Dia ngomong, lihat media kayaknya ya. Maksudnya Larissa trauma, iya, tapi takut gagal lagi. Terus ngebel bilang, kok yang penting calon suaminya bisa tidak membatasi saya dengan Yusuf. Ya saya bilang nggak tahu, ngomong langsung aja gitu. Oh berarti Mas Alvin tadi menyampaikan kesan sebuah trauma ya? Kalau Larissa itu trauma, Mas Alvin tahu atau gimana? Tahu, nanya ke saya kan, mungkin dia nonton di media kali ya, nonton di media dan nanya loh. Maksudnya dia itu Larissa trauma, ngomong trauma, iya. Enggak, kalau bapak perampok belum tentu anaknya perampok ya. Kalau bapak pencuri, anaknya juga nggak salah. Demikian juga kalau anaknya nakal, ya bapaknya nggak salah. Gitu, jangan salahnya anak disalahkan ke orang tua. Bukankah Nabi Nuh anak-anaknya juga nggak mau ikut dia? Bukankah banyak anak Nabi yang tidak taat kepada Allah? Jadi apa yang dilakukan Alvin, kesalahan Alvin pribadi.
prioritas utama Larissa saat ini hari ini adalah yang pasti dia ibadah dulu. Dia benar-benar setiap hari, sekarang mulai setiap hari dia belajar ngaji walaupun dengan susah. Dia setiap hari belajar baca Al-Quran walaupun dibantu murotal. Yang kedua Yusuf, dia benar-benar pengen Yusuf dia cepat ngomong. Yusuf ini speech delay, jadi ngomong belum jelas. Yang ketiga, dia mencoba menutupi kebutuhan hidupnya dengan usahanya dia. Gitu sih. Kalau nikah dia udah nggak pikir lagi. Ya mudah-mudahan nanti mikir lah, masih muda kan gitu.